Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita itu sudah menerima kasih Allah, kita harus menyalurkannya. Itu penting. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Kasih Allah yang sudah kita terima, kita harus salurkan. Dengan cara bagaimana? Ya, contoh di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kita harus bagikan melalui anggota keluarga kita. Mungkin kita ini sebagai seorang suami kepada istri, bagaimana menyalurkan kasih Allah kepada istri kita? Kita harus rangkul dia, peluk dia, cium dia. Itu penting, saudara. Itu harus kita kerjakan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Sentuhan itu penting. Lakukan. Saya pun juga begitu. Terhadap cucu saya, terhadap anak saya. Kita rangkul, kita cium. Kita bagikan kasih Allah itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa lagi? Menasehati itu harus. Kita harus menasehati orang-orang di sekitar kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nasihat firman Tuhan disampaikan. Dengan apalagi kita membagikan. Dengan apa, saudara, kita membagikan kasih kepada keluarga kita. Dengan melayani dengan baik. Ya, mungkin dipercayakan orang tua banyak mengalami perubahan. Ya, orang tua itu mungkin sakit di hari tuanya. Kesempatan kita harus melayani. Ya, itu harus kita kerjakan. Ya, apalagi dengan cara apa kita menyalurkan kasih Tuhan itu? Dengan menyemangati, mendorong kata-kata yang membangun. Lah, itu perlu sekali. Jadi kalau kasih Allah itu tidak disalurkan, ada banyak orang tidak mengalami kasih Allah. Sebab Alkitab berkata, bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak dengar? Bagaimana mereka dengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka memberitakan kalau tidak diutus? Jadi Tuhan ingatkan hari ini setiap saudara dan saya, setelah kita itu terima kasih Allah harus disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Itu. Apalagi kalau kasih Allah itu tidak disalurkan, pasti akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebab Alkitab katakan, Yeskiel 3 ayat 18-19 dikatakan begini, jika aku berfirman kepada orang jahat, dan orang jahat ini pasti dihukum mati, dan engkau yang mengerti kebenaran tidak menasehati, tidak memberitahu tentang kejahatan orang ini dengan kebenaran firman, maka orang yang jahat ini tetap akan dihukum oleh karena kejahatan. Tetapi engkau yang mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak membagikan kepada orang yang jahat ini, engkau akan dituntut. Jadi jelas, kasih Allah itu kalau tidak dibagikan, juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Hari ini Tuhan ingatkan, supaya kasih Allah itu dibagikan. Dengan cara apa? Sentuhan. Dengan cara apa? Dorongan. Ya, perkataan positif. Dengan apa kita bagikan? Dengan menasihati mereka, dengan melayani mereka, dinasihati dengan firman Tuhan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini, Tuhan Yesus memberkati.